Tes suara aku dengar. Halo guys, suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran, Halo, suara aku kedengeran ya? kedengeran. Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Salam Malam sejahtera untuk Kak. kita semua. Ya, malam semuanya. Terima kasih banyak untuk yang udah hadir di web eksklusif dari Karir Impian dengan tema kerja sambil kuliah. Cara upgrade skill dan CV sejak dini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rosalina Watias. Di sini saya menggantikan Hasna Hamida karena kebetulan Kak Hasnanya lagi berhalangan hadir. Di sini saya akan pandu jalannya webinar sebagai moderator ya. Eh, Ini diadakan untuk membantu mahasiswa atau fresh graduate yang ingin memulai atau membangun dari seorang education, Kamia Aulia Putri. Bisa disapa. Untuk Kamia boleh disapa dulu semuanya. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kebetulan buat Kak Ocha tuh nge-lag nih jaringannya. Kamu nge-lag jaringannya. Sebentar ya Kak. Sebentar. Halo Kak, masih nge-lag nggak ya? Cuma nge-lag banget. Lagi. Iya. Halo, masih nge-lag nggak ya? Di aku sih udah aman, Kak. Udah ya. Yang lain sudah aman ya? Halo, untuk Kamia gimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku luar biasa ya. Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sakit, sekarang udah alhamdulillah sehatan. Oke, alhamdulillah ya udah sehat kan. Semoga sehat selalu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja ya. Webinar ini kan diadakan untuk membantu teman-teman ya. Sebelumnya masuk ke sesi utama, saya ingin memperkenalkan narasumber kita malam ini, yaitu Kak Mia Aulia Putri, yaitu seorang education creator yang aktif berbagai insight ya, seputar pengembangan diri, karir, dan strategi belajar juga. Beliau juga sudah banyak banget membantu anak muda dalam membangun personal branding dan CV sejak di. Oke, langsung aja ya. Kita sambut kami ya. Waktu dan layar kami persilakan ya, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Ocha dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kan kebetulan hari ini weekend dan besok hari Senin ya. Besok sudah kembali bekerja teman-teman. Ya mungkin malam hari ini udah ada yang ngantuk, tapi nggak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar upgrade ilmu, upgrade skill pada malam hari ini. Izinkan aku buat share screen ya teman-teman. Share screenku apakah sudah terlihat? Boleh bantu jawab ya, teman-teman? Udah, Kak. Udah. Sudah Sudah, Kak. Kak.
Oke, terima kasih banyak yang sudah bantu jawab. Oke, tahu kan ya hari ini aku akan bahas apa, yaitu cara upgrade skill dan CV sejak dini. Nah, jujur ya teman-teman, aku tuh sebelumnya, aku kan lulusan SMA nih, saat ini aku masih kuliah, sambil kerja juga. Sebelumnya tuh aku udah pernah galau apakah aku mau fokus ke kuliah aja atau kerja dulu nih teman-teman. Ya, tapi ternyata nih setelah 5 tahun aku jalanin kuliah sambil kerja, ternyata tuh ini adalah momen paling berharga buat aku karena aku bisa survive diri aku dan mungkin ya teman-teman di sini yang lagi join webinar, aku yakin banyak kalian yang ada di fase nyari arah, pengen produktif, tapi masih bingung nih mulai dari mana. Nah, hari ini, malam ini, kita akan bahas bareng-bareng, jadi nggak cuman teori aja, tapi aku juga berbagi pengalaman aku, ya insight dari aku mungkin yang bisa kalian apply juga, yang bisa kalian manfaatin dari webinar malam hari ini. Oke, jadi kita akan bahas cara upgrade skill dan juga CV di dunia pekerjaan ya. Apalagi buat kalian nih yang saat ini mungkin ada yang kuliah sambil kerja juga gitu. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu diri aku karena kan tak kenal maka tak sayang nih ya teman-teman. Ya, kenalin nama aku Miaulia Putri. Ini mungkin sedikit pengalaman aku dari aku lulus SMA, aku langsung kerja. Aku 5 tahun kerja di bidang sales marketing dan business development full time ya dan juga ada beberapa freelance. Lalu aku 8 tahun berjualan online di marketplace dan juga sosial media. Dari zaman aku SMP aku udah mulai berjualan online. Lalu aku sekarang lagi semester 8 teman-teman, mahasiswi S1 accounting di perguruan tinggi swasta. Dan aku juga saat ini jadi content creator, ada freelancer juga dan jualan digital product nih teman-teman. Ya, ini sosial media aku mungkin yang belum follow boleh di-follow dulu teman-teman. Mungkin dari kontenku ada yang dapat manfaatnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Aku mau tanya nih kepada teman-teman semuanya. Ya, nah, kalian boleh jawab di kolom komentar. Kalau kamu dikasih dua pilihan, lebih pilih kerja sambil kuliah atau fokus kuliah aja. Kenapa? Atau ya mungkin keadaan kalian saat ini deh. Ya, kalian saat ini lagi fokus ke kuliah aja, atau ada yang kerja aja, atau kuliah sambil kerja. Coba komen di kolom komentar. Kerja sambil kuliah. Oh, suaranya kecil ya. Suara aku emang kecil ya, guys ya. Kuliah aja, Kak. Oke, kuliah sambil kerja, Kak. Tapi saat ini aku lagi cari kerja karena aku maba tahun nih. Oke, siap. Sekarang kuliah sambil... Oh, banyak juga ya kuliah sambil kerja ya. Kerja sambil kuliah. Kuliah aja, Kak. Kerja sambil... Temen aku juga belajar mengendarai sepeda motor. Oh, oke. Kerja sambil kuliah. Tapi pengen sambil kerja juga. Oke, nanti kita bahas ya, teman-teman. Gimana sih biar kalian nih yang lagi kuliah aja pengen dapet cuan, pengen dapet duit, penghasilan dari diri sendiri gitu ya. Lagi upgrade skill dari kursus. Oke, teman-teman. Wah, mantep-mantep banget nih jawabannya ya, pada produktif semuanya ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah bantu jawab, teman-teman. Oke, terima kasih. Kebanyakan ya kuliah sambil kerja ya. Kita samaan nih, guys. Oke, jadi sebenarnya ya teman-teman, gelar aja tuh nggak cukup. Kenapa? Karena perusahaan tuh sekarang nggak cuma lihat IPK aja atau gelar doang, tapi mereka itu lebih pengen tahu nih, apakah kita itu punya pengalaman kerja atau magang atau organisasi kalau kalian kuliah doang nih. Terus apakah kamu udah pernah bekerja dalam tim, dalam suatu project ya, atau misalnya kalian pernah presentasi di kerjaan ya, apakah kamu punya keterampilan praktis juga yang bisa langsung di-apply di kerjaan. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau gelar aja tuh sebenarnya nggak cukup ya. Apalagi banyak ya sekarang sarjana atau yang baru lulus dari perkuliahan pun mereka banyak yang bingung mau kerja di mana, mau kerja sebagai apa, itu banyak sekali yang bingung. Ya makanya kita di sini jangan sampai mengandalkan ijazah aja, jangan sampai mengandalkan gelar aja, itu tuh nggak cukup teman-teman. Ya, oke. Jadi
Menurut riset LinkedIn dan World Economic Forum, keterampilan itu seperti komunikasi ya, pemecahan masalah dan literasi digital itu lebih dicari sama perusahaan daripada sekedar nilai akademis, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian lagi kuliah nih, teman-teman, ya, jadikan kesempatan itu sebagai waktu emas. Kenapa? Karena waktu kuliah itu adalah momen terbaik untuk eksplorasi, untuk kalian cari jati diri kalian masing-masing nih. Ya, karena waktu kuliah itu ya kalau kita gagal nih masih dimaklumi ya teman-teman. Artinya waktu kuliah itu kan fase dimana kita lagi eksperimen ya, lagi mencoba hal-hal baru nih ya. Belum banyak tanggungan atau resikonya masih rendah gitu teman-teman. Nggak kayak kita kalau udah kerja full time ya, banyak banget ya dampaknya, banyak banget yang perlu difikirkan. Terus kalau misalnya kita gagal pun ya itu bisa sebagai pelajaran, bisa sebagai pengalaman atau cerita kalian nih saat interview kerja. Misalnya nih eh, kita tuh kan gagal ya teman-teman. Bahkan kan kalau kita ditanya interview kan pasti ada kelebihan, ditanya kelebihan, kekurangan. Nah, kalian bisa ceritakan nih gimana kalian gagal, gimana kalian bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, biasanya kan kalau recruiter itu mereka suka kandidat yang bisa refleksi dari kegagalan gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, coba hal baru, masih banyak kesempatan. Bener ya teman-teman ya, karena kalau waktu kuliah itu adalah waktu yang paling fleksibel menurut aku ya, karena kita bisa mencoba eksplorasi banyak hal teman-teman dari kita organisasi, dari kita mau kursus itu kan kita nggak terikat ya sama waktu, kita juga nggak terikat sama kontrak jangka panjang, jadi kita tuh masih bebas, kita masih bisa nyari banyak kesempatan gitu. Makanya aku bilang kalau waktu kuliah itu sama dengan waktunya emas gitu ya. Terus mau pindah jurusan arah karir ya masih fleksibel teman-teman. Jadi kalau misalnya nih aku kan accounting ya, aku kuliahnya akuntansi. Ya, tapi aku kerja nggak ada di bidang akuntansi, teman-teman. Ya, jadi aku kerja tuh ya udah di bidang sales marketing dari awal aku sekolah gitu. Dari aku SMP pun ya nggak jauh-jauh dari yang namanya jualan, nggak jauh-jauh dari yang namanya ya sales gitu ya. Nggak ada yang namanya akuntansi gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pindah jurusan arah karir pun itu masih fleksibel banget gitu ya. Kalian mau coba belajar hal-hal baru gitu ya, kalau misalnya mau pindah jalur pun itu nggak masalah gitu teman-teman, karena kan banyak juga ya teman-teman ya yang eh, mahasiswa yang baru sadar passionnya itu bukan di jurusan yang dia pilih ya, jurusan yang dia pilih dengan karir yang dia impikan itu berbeda, itu sangat wajar teman-teman, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau kita nunggu nih teman-teman waktu yang pas bisa jadi tuh kita nggak mulai-mulai teman-teman. Kalau nanti aja gitu nunggu waktu yang pas, nanti nunggu lulus aja itu bisa jadi nggak mulai-mulai. Kalian bisa ketinggalan sama teman-teman kalian yang udah mulai nyicil pengalaman. Ya, nanti pas kalian udah lulus nih, kalian kan enak ya udah punya CV yang kuat ya kan, portofolio yang nyata, ada buktinya, terus ada skill juga yang matang gitu teman-teman. Jadi gunakanlah waktu kuliah kalian itu sebaik-baiknya. Ya kalau misalnya kuliah sambil kerja ya nggak apa-apa, berarti kan udah waktunya kalian udah produktif banget ya, udah kuliah, udah kerja, CV juga udah ada pengalamannya, portofolio yang juga udah ada gitu ya. Tapi kalau yang buat kuliah aja nih teman-teman ya, jadi gunakan waktu kalian tuh sebaik mungkin ya untuk di perkuliahan gitu. Lalu, nah ini kerja sambil kuliah itu bisa apa sih? Yang pertama, jadi lebih disiplin dan teratur, bener ya teman-teman. Kalau misalnya kita nih, mungkin tadi kan banyak ya yang kuliah sambil kerja. Itu kan kita bisa jadi lebih disiplin dan teratur karena kita membagi waktu secara bijak ya teman-teman. Karena kita punya tanggung jawab ganda istilahnya gitu ya. Kita bisa bagi waktu di pekerjaan, kita juga bisa bagi waktu di kuliahan gitu. Terus yang kedua, belajar mengatur prioritas. Nah, ini penting banget ya. Kita tahu jadinya nih mana yang lebih prioritas nih, pekerjaan kita kah atau misalnya ada tugas dari kuliah kah gitu. Kita bisa membuat keputusan yang cepat ya, yang mana harus didahulukan gitu, teman-teman. Nah, ini nih skill yang penting banget di saat kamu kerja ya, yaitu skill belajar mengatur prioritas. Terus yang ketiga, tahu apa yang sebenarnya kita mau dalam karir. Nah, kalau misalnya kalian kerja sambil kuliah nih teman-teman, kalian tuh bisa tahu kalian tuh mau ke arah mana teman-teman.
Ya, entah itu kalian mau di bidang kreatif lah, atau misalnya mau di bidang desain atau segala macam gitu ya. Kalian udah tahu nih, karena kalian udah eksplorasi duluan gitu. Terus yang keempat, punya rasa tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, ini benar banget ya. Kalau misalnya kita kerja sambil kuliah itu, ya kita tuh bisa membangun mental yang lebih kuat, teman-teman. Ya, kita pagi nih, pagi sampai sore kerja, malamnya kuliah. Ya, kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda di setiap waktunya gitu, dan kita jadi lebih menghargai waktu ya teman-teman, dan juga kita juga bisa menunjukkan kalau kita tuh bisa dipercaya gitu teman-teman, karena kita kan bisa membagi waktu dan punya rasa tanggung jawabnya juga. Lalu yang kelima, nah ini meningkatkan kepercayaan diri. Bener banget ya, kalau misalnya kalian kuliah sambil kerja tuh nggak tahu kenapa percaya diri kita tuh lebih tinggi ya teman-teman, karena kita tuh udah bisa dikatakan mampu gitu teman-teman, ya kan? Kita bisa berhasil menyelesaikan tugas di kerjaan kita sama nilai IPK di kuliahan kita gitu. Apalagi kalau nilainya itu tinggi ya teman-teman, kita sambil kerja juga, wah itu kayak kita merasa percaya diri dan bangga banget sama diri kita ya kan. Makanya kalau misalnya ada tantangan yang lebih dalam lagi ya, lebih susah lagi di kedepannya, entah itu di karir atau di pekerjaan, kita tuh merasa kayak, oh aku pasti bisa loh gitu. Ya jadi kalau misalnya kerja sambil kuliah tuh kalian bisa dapetin 5 hal ini. Lalu ya, nah aku mau nanya nih teman-teman, siapa yang udah pernah bikin CV dan merasa bingung mau nulis apa karena belum punya pengalaman? Yang tadi nih, misalnya kalian kuliah aja, ya bingung, aduh CV-nya mau tulis apa ya, pengalamannya apa, gue nggak punya pengalaman nih gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ya, ada nggak sih yang kayak gitu teman-teman? Bingung ya, aku juga awal-awal ya SMA mau kerja, bingung banget ya, pengalamannya mau tulis apa ya? Malah gue nggak punya pengalaman, gue SMA nggak pernah ikut ekstrakurikuler ya, nggak pernah ikut ekskul beneran deh. Aku tuh SMA pasif pasif parah ya. Aku tuh udah sibuk dagang, udah sibuk jualan, jadinya males ikut ekskul gitu kan, udah tahu nyari duit. Aku SMA nggak ikut apa-apa. Nah, oke. Jadi emang ya kalau misalnya kita nggak tahu nih, teman-teman ya, kita CV-nya tuh mau ditulis pengalaman apa. Aku bilang ya, kalau aku pernah berjualan online dari SMP, itu tuh aku taruh di CV-ku. Karena apa? Karena berjualan itu tuh, ya itu pengalaman ya, itu kita membutuhkan skill. Nggak semua orang bisa berjualan, nggak semua orang itu bisa bisnis online. Ya makanya aku taruh lah di CV-ku. Mungkin kalian nih di sini ada yang mungkin pernah berjualan teman-teman, entah itu kalian mau 3 bulan, mau 6 bulan, ya itu masukin aja sih teman-teman menurut aku ya. Karena aku juga begitu, aku juga masukin karena itu kan skill ya, skill kita punya skill di situ. Nah, pernah aku posisi benar kemarin juga. Oke, jadi kalau misalnya nih mungkin yang belum pernah punya pengalaman ya, kita sambil nyari pengalaman juga nggak apa-apa teman-teman. Kita sambil upgrade skill, sambil bangun portofolio, sambil cari-cari sertifikat, ya kan gitu. Pengalaman jualan ke freelancer itu bisa teman-teman. Aku kan juga termasuk ya jualan online ya, jualan diri sendiri gitu, yang emang nggak gede-gede banget ya. Tapi itu aku masukin di CV dan akhirnya keterima kerja karena aku punya pengalaman di bidang tersebut gitu. Lalu kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, skill dan pengalaman itu sama dengan nilai tambah di CV. Makanya, CV yang kuat itu bukan sekedar list pendidikan, teman-teman. Ya, bener ya, kalau CV itu bukan sekedar cuman list-list pendidikan aja. Bukan. Tapi mereka lebih lihat pengalaman. Pengalaman real kalian ya, bukti kemampuan nyata. Kalian tuh punya pengalaman apa sih? Gitu. Entah itu kalian mau ngikut organisasi, atau misal ada menang lomba, atau misalnya kalian pernah ikut ya kursus ya, itu kan sebagai pengalaman ya teman-teman, sebagai bukti kalau kalian punya skill gitu teman-teman.
Terus portofolio bikin kamu menonjol. Kalian bisa nih buat portofolio nih misalnya kayak desain ya, bukti kalian pinter di bidang desain gitu teman-teman. Kalian buat aja portofolio itu kalau aku buatnya di Canva ya. Itu kan sebagai bukti kemampuan kamu, bukti skill kamu. Kamu kan nggak mungkin ya, aku bisa aja bilang aku pinter desain, tapi mana gitu, mana buktinya? Karena pasti ditanyakan itu kan, kalau misalnya kalian kerja disertakan dengan portofolio. Apalagi kalau misalnya kalian jadi content creator ataupun desain atau apalagi ya yang mungkin emang butuh banget ya portofolio untuk yang namanya bukti kalau kalian tuh benar-benar bisa, benar-benar jago di bidangnya. Nah, pengalaman itu sama dengan soft skill tambahan. Jadi, kalau misalnya kalian punya pengalaman nih, pasti punya soft skill. Ya, karena soft skill itu kan emang di-upgrade. Kita mau mengupgrade soft skill itu kan salah satunya dari pengalaman ya, teman-teman. Karena kalau kita makanya jam terbang kita udah tinggi, pengalaman kita udah banyak, pasti soft skill kita itu ya bakalan lebih kuat dibandingkan orang yang pengalamannya belum cukup gitu, teman-teman. Ya, jadi CV itu yang dilengkapi skill dan pengalaman kerja yang bisa nunjukin siapa kamu sesungguhnya. Jadi bukan sekedar siapa kamu di atas kertas aja gitu ya teman-teman. Itu kan adalah bukti kamu, ya skill kamu, pengalaman kerja, pengalaman organisasi kamu ya di dalam selembar kertas itu. Kalau sekarang kan digital ya teman-teman ya. Kalau mungkin ada beberapa perusahaan yang masih ya suruh bawa, suruh di print gitu. Nah, ini mungkin beberapa ya yang aku mungkin rekomendasikan kerjaan untuk mahasiswa mungkin di sini teman-teman ada yang belum bekerja atau misalnya dia masih sekolah ya. Ada banyak jenis pekerjaan sebenarnya ya yang bisa kalian coba sambil kuliah. Ini mungkin salah satunya aja kali ya. Ada freelance. Nah, freelance ini ya kalian bisa menjual jasa skill kalian ya, kalian pinter nulis, kalian jadi mau copywriter itu bisa. Kalian pinter desain atau kalian ngajar buka les aja ya kan, terus pinter digital marketing ya, itu kalian jual jasa kalian teman-teman. Sekarang kan bisa ya kalau mau jual jasa bisa di LinkedIn, bisa di aplikasi-aplikasi loker, itu udah banyak banget ya teman-teman, asal kalian mau cari tahu aja ya, yang penting kalian kepo aja. Banyak ya yang mungkin mereka punya skill tapi mereka males buat nyari tahu gimana caranya gitu. Jadi jangan apa ya, jangan harus pinter-pinter kepo lah gitu ya, semakin keponya yang bermanfaat nih teman-teman ya gitu. Jadi ini buat cocok banget ya buat orang yang punya skill tertentu dan pengen waktunya tuh fleksibel. Terus yang kedua ada affiliate ya, kalian pasti ya ini udah sering lah didengar ya, affiliate marketing. Nah ini tanpa modal teman-teman, kalian bisa mulai jualan, bisa affiliate produk digital ataupun produk fisik gitu teman-teman. Ini kan juga udah lumayan ya, bisa nambah cuan, nambah uang. Kalian nggak asal nggak malas aja gitu buat bikin videonya. Terus yang ketiga bisa part-time ya. Ini juga banyak nih kalau mahasiswa yang kerja jadi part-time, entah itu jadi barista, admin, kasir, content creator. Nah, ini cocok untuk yang mau belajar kerja tim atau dunia kerja langsung nih, teman-teman. Kalian bisa mulai dari part-time. Terus yang keempat ada magang. Kalau misalnya kuliah kan pasti ada magang juga ya. Tapi kalau di kuliahku nggak ada karena kan aku udah sambil kerja ya. Jadi aku nggak ada magang. Nah, ini magang itu kan ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Tapi walaupun yang tidak berbayar, yang penting kamu tahu nih dapat ilmunya dari situ. Jadi karena bisa sambil kuliah, kalau atur jadwalnya, pilih juga yang relevan ya teman-teman sama jurusan kamu atau bidang impian kamu. Terus yang kelima nih, ya yang mungkin dari kecil dari SMP aku terjun ya bisnis kecil-kecilan, jadi reseller bisa, jadi dropshipper bisa, jualan digital product juga bisa, yang bisa bantu kamu dapetin cuan sambil belajar bisnis juga teman-teman. Nah, dari kelima ini mungkin ada teman-teman yang mau menjalani atau yang sudah menjalankan gitu ya. Mungkin coba aku mau kalian komen dong, ada nggak di sini yang udah menjalani di antara lima ini, atau kalian ada mau menjalaninya gitu. Ya aku mau jadi freelance, nanti aku mau jualan gitu. Atau udah ada yang jalanin ya teman-teman. Oh Kak, no, oh no dua, nanti mau magang libur semester ini sih Kak, bisnis kecil jualan. Wah hebat hebat banget hebat. Tadi aku isi C9. Hebat banget teman-teman, siapa nih yang oke ya. Udah ada yang ngejalanin berarti ya teman-teman ya, bisnis kecil jualan frozen. Betul.
lanjutin Kak, ya lanjutin teman-teman. Aku mau jalan antara part-time, magang atau full-time. Ya balik lagi ya teman-teman ya, kalian mau part-time, mau magang, mau full-time itu kalian yang tahu ya waktu kalian. Kalau misal kalian punya banyak waktu, ya ambillah full-time karena kan gajinya juga lebih besar ya. Kalau misalnya waktunya nggak mencukupi, ya part-time boleh, magang juga boleh gitu. Pengen nyoba freelance Kak? Ya, boleh freelance. Tapi kalau freelance kan harus punya skill ya. Kalau kalian belum punya skill, gimana caranya? Ya, upgrade skillnya gitu. Biar bisa freelance. Kalau misalnya kalian nggak punya skill, ya apa yang mau kalian jual gitu, teman-teman ya. Jadi, kalau mau nyoba freelance, ya kita upgrade skill dulu. Kita tahu diri lah istilahnya. Gitu, upgrade skill dulu, barulah kita nyoba freelance gitu, teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah bantu jawab. Kita lanjut lagi. Nah, masuk ya ke skill ya. Tadi aku ngomongin skill. Jadi skill itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan baik, teman-teman. Ya, kalau kita nggak punya skill, ya kita nggak bakal bisa menyelesaikan tugas. Kita nggak bakalan bisa bekerja, teman-teman, kalau kita nggak punya skill. Ya, jadi kalau secara umum nih teman-teman ada dua yaitu hard skill sama soft skill. Ya, jadi ibaratnya singkatnya ya hard skill itu what you do, apa yang kamu lakukan. Kalau soft skill itu how you do it ya, gimana kamu melakukannya gitu, teman-teman. Ya, jadi ya untuk kenapa sih skill itu penting di dunia kerja nih teman-teman? Mungkin yang belum bekerja, aku mau sedikit ya masuk kita ke dunia kerja ya. Karena skill ini kan alat utama ya teman-teman, biar kita tuh bisa survive ya dan unggul di tempat kerja. Kalau kita nggak punya skill, apa yang mau kita tonjolkan di tempat pekerjaan kita gitu. Entah itu mau soft skill, entah itu mau hard skill. Ya, terus yang kedua meningkatkan peluang diterima kerja. Ya, betul banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak punya skill, kalian pasti bingung deh. Aduh, gue mau kerja apa ya? Gitu gue bisanya apa ya? Di sini suruh desain, aduh gue nggak bisa desain. Terus apa ya di sini disuruh jadi admin, aduh gue nggak bisa Excel. Terus apa lagi? Banyak ya, aduhnya gitu. Jadi makanya ya skill itu penting buat kalian peluang diterima kerja ya. Kalian bisa masuk ke dunia kerja, kalian bisa unggul, bisa naik jabatan karena adanya skill, teman-teman. Ya, karena skill itu adalah nilai tambah ya. Value kalian. Kalian ada value, kalian punya nilai tambah, kalian mau punya gaji yang lebih tinggi ya dari skill. Semakin jago skill, semakin besar pendapatan kalian. Gitu. Apalagi kalau skillnya nih jarang yang orang punya gitu. Ya, makanya kalau skillnya yang jarang orang punya nih, pasti deh income-nya dia lebih tinggi gitu. Ya, terus bisa naik jabatan lebih cepat juga, benar. Entah itu dari hard skill-nya atau dari soft skill-nya. Terus skill bikin kamu fleksibel dan adaptif. Betul banget ya, kita kan apalagi di era digital saat ini ya, kita harus beradaptasi sama yang namanya AI juga. Nah, AI itu kan ya kita harus butuh skill ya untuk bisa menggunakannya dengan bijak, teman-teman. Kalau kita nggak punya skill itu ya AI kita anggap musuh, kita anggap jadi aduh, jadi apa ya namanya? Jadi pengganti kita. Padahal kan AI itu kan alat kita ya untuk bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, teman-teman. Ya kita harus gunain skill kita itu gitu. Lalu, nah, tadi kan ada dua ya, yaitu kita ada hard skill. Kalau hard skill ini kan skill teknis, teman-teman, yang bisa kita pelajari lewat buku, bisa lewat kursus pelatihan, bisa ya, pelatihan langsung. Nah, skill ini biasanya bisa diukur dan sering diminta di lowongan kerja. Kalau kalian sering nih, ya apply lowongan kerja, nah itu adalah hard skill, teman-teman. Ya, entah itu jadi copywriter, jadi desain, jadi videographer, jadi content creator, ya itu adalah hard skill, teman-teman. Ya, ini contohnya ya ada digital marketing, ada coding, ada desain, analisis data, Microsoft Office, bahasa asing, itu semuanya adalah hard skill ya teman-teman. Jadi kalian ya passionnya di mana, kalian sukanya di mana, coba dalamin hard skill kalian. Karena kalau kita udah punya hard skill nih yang mendalami, ya kita jadi lebih mudah gitu ya untuk mau lamar pekerjaan, mau capai karir kita gitu. Nah, gimana sih cara membangun hard skill, teman-teman? Yang pertama nih, ikut kursus dan pelatihan. Sekarang banyak ya yang gratis ya, teman-teman, nggak yang berbayar aja gitu, yang gratis pun banyak ya.
kalian bisa ikut kursus dapat, cuman emang kalau yang berbayar tuh lebih deep gitu ya, lebih mendalam materinya, lebih ada mentornya, bisa tanya-tanya langsung ya kalau yang berbayar. Makanya aku sarankan nih kalian kalau udah punya uang atau misalnya ada uang lebih lah sedikit, ya gunain lah buat investasi leher ke atas. Kalian bisa ikut pelatihan walaupun harganya bisa 100.000 atau misalnya 1 juta, ya jabanin aja gitu teman-teman. Aku pernah ikut pelatihan ya, ikut kursus di LPIA di Excel, yaitu aku baru lulus ya, lulus SMA ya, karena aku nggak punya skill ya temen. Aku sadar diri teman-teman ya, aku SMA nih, aku sedikit sedikit cerita aja ya. Aku SMA, aku mau kerja tapi aku nggak punya skill teman-teman. Aduh, kerja apa ya, ya walaupun aku emang saat itu kan masih, ya ilmunya masih belum cukup lah gitu ya. Ya udah aku sadar diri, ya udahlah, karena di situ kan aku juga sambil jualan ya, aku udah punya nih namanya uang lah, uang sendiri gitu. Ya udah aku gunakan lah uang itu buat les di LPIA ya, dekat rumahku. Aku ambil lah di situ bahasa Inggris sama les Microsoft Office ya, Microsoft Excel. Dapatlah sertifikat. Nah, itulah gunanya. Ya sampai sekarang pun ya Mas udah tau lah basicnya dari Microsoft Excel itu apa, atau misalnya Word dan lain-lain sebagainya, dan aku udah punya sertifikatnya, dan itu sebagai nilai tambah juga buat aku di kerjaan. Ya, dan akhirnya aku lulus ya, baru sebulan aku langsung diterima kerja jadi admin gitu teman-teman. Itu lulusan SMA dengan aku tanpa pengalaman apapun gitu ya, aku nggak ada pencapaian apapun waktu SMA tuh ya. Makanya aku, ya mungkin dari kalian ya yang mungkin hard skill-nya belum ada, ya jangan pelit sama diri sendiri buat ikut kursus pelatihan, udah jebret-jebret aja ngeluarin uangnya gitu ya teman-teman ya, biar kalian punya ilmu buat ya buat lamar pekerjaan, punya skill lah gitu. Jadi kalian punya bekal lah buat masa depan kalian gitu. Ya terus praktik langsung, jangan cuma ikut kursus aja. Ya aku waktu itu ikut LPIA terus nggak digunakan, nggak, maksudnya nggak terlalu digunakan banget ya. Nanti bisa lupa, makanya langsung dipraktekin ya, biar kita tuh ya nggak sia-sia. Uang yang kita keluarkan tuh nggak sia-sia karena kita udah langsung praktek gitu, nggak cepat lupa. Lalu habis itu bangun portofolio atau dokumentasikan gitu teman-teman. Kalian bisa dokumentasikan lah pekerjaan kalian, atau misal bangun portofolio lah hasilnya seperti apa ya, buat portofolio biar kalian tuh ada buktinya gitu teman-teman buat apply di kerjaan. Nah, habis itu cari mentor atau orang berpengalaman. Kalian bisa tanya-tanya juga ya, cari mentor, atau misalnya, aduh, aku kan nggak tahu nih mau nanya ke siapa ya. Ya udah, kan karena kalian ikut kursus dan pelatihan ini, ya otomatis kan kalian dapat mentor ya, teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya, atau misalnya ada temen nih yang jago di bidang tersebut, kalian mau nih belajar, ya udah tanya-tanya ke dia gitu. Jangan malu bertanya. Nah, kalian bisa ya bangun-bangun networking lah, relasi, tanya-tanya ke mereka juga nggak apa-apa gitu, teman-teman. Mungkin ini beberapa ya tips dari aku, mungkin kalian juga ada yang punya cara lain ya untuk membangun hard skill. Lalu yang kedua ini ada soft skill teman-teman. Nah, soft skill ini ya nggak kelihatan, tapi kita rasain ya teman-teman. Ini adalah kepribadian kita, gimana cara kita berinteraksi dan kerjasama sama orang lain gitu. Nah, ini tuh yang bikin kita bertahan. Kalau hard skill itu lebih ke kita berkembang teman-teman. Ya, gimana kita masuk ke perusahaan ya kita dengan hard skill itu. Tapi kalau kita udah masuk di dunia pekerjaan nih, biar kita bisa bertahan, nggak dipecat gitu ya, nggak dikeluarin, ya kalian harus punya soft skill juga. Jadi nggak cuman kerja doang gitu. Contohnya apa? Ada komunikasi yang jelas, bisa kerja sama tim, manajemen waktu, bisa beradaptasi, inisiatif, negosiasi, self learning, dan problem solving. Ini penting banget nih kalau di kerjaan teman-teman. Kalau nggak ada komunikasi yang jelas, itu miskom teman-teman ya, bisa miskom. Entah itu kalian sama atasan, aduh berabe deh kalau kayak gitu. Terus kalau kita nggak bisa bekerja sama sama tim ya, kita bisa apa ya, bisa di ngomongin dari belakang mungkin, aduh dia nggak bisa kerja sama nih, gini 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 gitu. Ya, makanya kita harus bisa bekerja sama dalam tim, teman-teman, biar bisa kerjanya lebih cepat juga kan. Manajemen waktu, ya kan. Terus kita harus bisa beradaptasi nih di lingkungan baru. Entah kita mau ganti pekerjaan atau misalnya nanti ganti atasan, ganti teman kerja, itu kan pasti orangnya berbeda-beda ya. Kita harus bisa beradaptasi, entah itu nanti dari teknologinya, dari kebijakan pekerjaannya gitu. Terus inisiatifnya gimana. Kalau misalnya kita baru mau masuk kerja, ya lebih baik inisiatif dulu teman-teman. Karena
kalau kita inisiatif tuh kayak bukan cari muka ya. Inisiatif tuh kayak, oh dia orangnya bisa nih tanpa disuruh gitu kan. Ada yang diem aja harus disuruh dulu. Coba kalau misal baru awal-awal gitu ya inisiatif gitu teman-teman, itu bisa kayak apa ya, orang orang baru kenal tuh suka sama kamu gitu. Tapi bukan awal-awal aja ya, tapi seterusnya juga harus inisiatif gitu teman-teman. Self learning ya, belajar sendiri teman-teman, belajar mandiri, jadi nggak cuma disuruh harus disuapin dulu ya baru kalian belajar, tapi kalian harus belajar ya kemauan atas kemauan diri sendiri gitu teman-teman, namanya self learning. Kalau kalian nggak belajar atas kemauan diri sendiri tuh bakalan susah ya, jangan sampai harus disuruh dulu ya baru kalian belajar teman-teman ya. Harus self learning, sekarang kan bisa dari YouTube, dari apapun ya, dari sosial media itu kan kalian bisa belajar dari situ ya. Terus problem solving, gimana cara menyelesaikan masalah gitu teman-teman. Kalau ada masalah di pekerjaan, ada masalah sama klien, gimana caranya nih biar em, punya titik temu ya gitu. Makanya soft skill itu bikin kita jadi lebih bertahan di tempat pekerjaan. Nah, gimana cara membangun soft skillnya? Nah, aku nih biasanya teman-teman dengerin podcast atau nonton YouTube motivasi. Nah, ini juga ampuh ya ke soft skill nih. Apa kalau kan banyak ya, mungkin kalian ada channel atau misalnya ya di Spotify gitu ya, yang bisa bikin soft skill kalian tuh berkembang ya, nambah. Ya udah, aku nonton aja YouTube motivasi kalau lagi kerja nih, lagi jam istirahat ya. Aku nonton ya YouTube motivasi, siapa kayak Mayuda Ayunda lah, Timothy Ronald lah, itu kan banyak ya teman-teman ya. Kalian nonton aja gitu, jangan scroll sosmed yang nggak penting ya. Gunain waktu kalian buat ya cara ya bangun soft skill ini gitu teman-teman. Terus belajar juga dari pengalaman ya, karena kan kita ya walaupun kita punya kegagalan atau ya naik turun kehidupan gitu ya teman-teman, ya udah itu kan kita bisa membangun soft skill kita dari pengalaman kita sebelumnya. Terus bangun networking juga ya. Kalau misalnya kita mau membangun soft skill nih teman-teman, dari networking itu juga bisa teman-teman. Terus keluar dari zona nyaman. Ya ini juga penting ya. Kalau kalian nggak keluar dari zona nyaman, gimana kalian mau tahu kehidupan luar gitu. Aku kan sebelumnya ya teman-teman, sebelum keluar dari zona nyaman ya aku nongkrong aja, main aja gitu ya. Nggak ada kepikiran yang lain sebagainya. Terus karena aku keluar dari zona nyaman, aku mau berhenti buat nongki yang nggak penting, ya aku jadinya bisa survive diri aku. Ternyata aku bisa loh sampai di titik ini karena keluar dari zona nyaman gitu. Nah, skill hari ini sama dengan bekal karir nanti sama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian upgrade sekarang ya itu buat masa masa depan kalian, bekal masa depan kalian gitu. Ya, contohnya kayak communication, collaboration, ya kita latihan ngobrol sama klien, ya aku kan suka pitching klien juga ya teman-teman ya. Nah, ini benar-benar penting ya komunikasi sama kolaborasi ini biar kita bisa bikin lebih percaya diri gitu teman-teman kalau kita udah jago komunikasi. Terus problem solving dan critical thinking. Nah, kalau lagi ada masalah nih, kamu belajar cari solusinya, nggak lari dari masalah atau misalnya nyalahin orang gitu kan. Ada yang kayak gitu ya. Ada masalah nih, oh gara-gara kamu nih gini gitu tuh banyak juga yang seperti itu. Terus time management ya, bagi waktu kuliah dan kerja itu juga bukan teori lagi ya teman-teman, itu adalah skill. Terus digital toolsnya juga, karena kita kan serba digital ya teman-teman ya, belajarlah pakai Excel, Canva, Notion, AI gitu. Itu harus dipelajarin teman-teman. Terus storytelling dan branding, gimana cara kita memperkenalkan diri, portofolio dan karya, apalagi pas kita nanti interview, itu kan adalah storytelling ya teman-teman. Brandingan kita juga ya, entah kita di sosial media ataupun portofolio gitu. Nah, ini mungkin ada top 10 ya. Top 10 hard skill ya, mungkin kalian yang bingung ya, mungkin ini aku dari data ya, dari data Google, tapi yang benar sih ada software development, ada AI, SEO, business analyst, ada bahasa asing ya, machine learning. Nah, ini juga termasuk hard skill yang ya digital semua teman-teman. Terus ini soft skillnya ya ada top 10 soft skill: komunikasi, problem solving, time management, leadership, negosiasi ya. Negosiasi kenapa penting? Ya ini nggak cuma sales aja ya, negosiasi itu kan bisa kalian terapkan dalam kerjaan ya. Kalau misalnya mau negosiasi gaji gitu, mau negosiasi mungkin sama nanti klien ya gitu. Ini juga penting organisasi, teamwork, kreativitas, dan fleksibilitas.
Lalu di sini ada, oke, mungkin aku mau tanya ya. Kalau misalnya kalian lagi kerja sambil kuliah, ya nggak apa-apa. Mungkin kalian bisa tulis alasannya ya. Kalau yang lagi kerja sambil kuliah, kalian boleh tulis alasannya kenapa kalian milih itu. Tapi kalau misalnya kalian yang kuliah, terus kalian ragu, ya apa sih hal yang bikin kamu ragu untuk mulai kuliah sambil kerja? Coba teman-teman boleh bantu jawab. Kalau misalnya nih kalian yang udah kuliah sambil kerja kayak aku, apa alasannya sih? Entah itu ekonomi, atau mau mandiri, atau sebagainya. Coba boleh komen teman-teman. Aku mau tahu. Oh, takut nggak cukup waktunya, Kak. Oke. Hmm? Terus kalau misalnya yang kuliah sambil kerja tadi ada kan ya? Yang kuliah sambil kerja tadi ada kan ya? Coba kenapa? Kalau aku kan karena aku milih kuliah sambil kerja tuh ya ya satu faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Ekonomi pastinya, Kak. Oke. Betul banget itu faktor ekonomi sih. Ya mau nggak mau ya kerja sambil kuliah ya, guys. Nyari kebebasan oh, mantap nih sama relasi. Oh, zamannya aku dapat beasiswa tapi syaratnya harus fokus kuliah aja. Oke, siap. Aku sebenarnya pengen banget ya, guys, kuliah negeri. Cuman karena aku ya mau nggak mau kuliah sambil kerja ya. Ya udah, aku kuliah sambil kerja plus nyari beasiswa. Jadi aku yang tadinya nih kuliahku bayar 7 juta, aku cuma bayar 1 juta aja. Gara-gara nyari beasiswa gitu, teman-teman. Mungkin ya itu ada ya buat kalian nih kalau yang mau kuliah sambil kerja ya dananya nggak cukup ya gitu bisa ikutin kayak aku. Kamu yang mau sambil kerja karena nah, oke. Ini sama kayak aku nih, Kak Sofi. Karena aku tahu aku bakal susah ikut organisasi, Kak. Makanya mau sambil kerja karena bukan kampus ternama. Oke. Oke. Karena ini ya, bingung waktunya ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah bantu jawab, teman-teman. Kita lanjut ya. Kita masuk. Nah, ini dia. Ya, kita masuk ke time management kuliah sambil kerja, teman-teman. Yang pertama, aku pasti gunain metode to-do list harian. Nah, misalnya nih, jam aku kan kerja misalnya jam 10 sampai jam 8 malam aku kerja. Nah, kapan kuliahnya, Kak? Kalau jam segitu. Untungnya kerjaanku boleh aku ngasih tahu duluan aku sambil kuliah gitu jam 5 pokoknya aku kuliah gitu. Aku ngasih tahu ke HR ya waktu itu ya udah nggak apa-apa diterima ya udah kadang aku kan hybrid ya teman-teman aku Senin Selasa waktu itu kuliah ya ini pas semester sebelumnya kalau sekarang udah enggak itu aku jam Senin Selasa aku offline baru selanjutnya itu aku online gitu teman-teman jadi aku pulang jam 5 sampai pulang kuliah tuh ya tergantung dosen sih ya jam 9 atau jam 10 lah pulang gitu nah aku kan gunakan metode to-do list dulu nih ya aku mau ngapain jam-jam ini nih biar bisa kebagi waktunya kalian bisa pakai ya Notion atau Google Calendar atau spreadsheet gitu teman-teman. Terus ya kita blok waktu khusus untuk kuliah kerja dan istirahat ya. Kita gunain ya udah untuk kerja, ya udah kerja dulu aja nih fokus. Ya, biasanya nih kan aku jam 10 pagi sampai jam 8 malam tuh kan kerja ya teman-teman. Aku nyelesain kerjaan aku semuanya dulu tuh biasanya aku kelar tuh jam 3 sore. Ya udah sisanya tuh aku ya buat konten atau misalnya aku ngerjain tugas kuliah jadi itu ya udah aku buru-buru ngerjain semua tugas kerjaanku sampai kelar hari itu ya udah jadi aku sisanya tuh buat ya ngerjain tugas kuliah atau misalnya aku kan sambil buat konten gitu. Terus ya terapkan juga prinsip satu fokus satu waktu, hindari multitasking berat ya. Kalau ini benar banget ya, jadi jangan sampai nih aku ngerjain tugas nih pekerjaan. Habis itu aku sambil ngerjain tugas kuliah itu, aduh takut ada yang salah, bener-bener salah dia nanti. Takutnya nggak kelar dua-duanya teman-teman. Jadi aku fokus dulu yang tadi aku bilang ya, kerja dulu nih, baru habis itu kuliah. Ya, habis itu ngerjain tugas-tugas yang Enggak cuma lain kalau nyoba kerjaan aku doang. udah kelar gitu teman-teman. Atau misalnya malam-malam nih kalau udah kelar kerjaan ya baru deh aku pulang kerja langsung aku kerjain deh tugas kuliahku gitu.
Nah, habis itu evaluasi mingguan, apa yang terlalu padat, apa yang bisa dikurangin. Aku biasanya ya setiap setiap hari libur ya, apa aja sih yang belum aku kerjain? Ya udah aku gunain hari weekendku ya, kan aku nggak kerja tuh. Ya udah aku fokus ke kerjain tugas kuliahku. Kalau sekarang kan skripsi ya udah aku ngerjain skripsi gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya time management kita tuh masing-masing orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang punya cara lain atau misalnya ada juga yang pagi-pagi ngerjain tugasnya baru abis itu dia kerja ya. Karena kan kalau pagi-pagi kan kita masih fresh ya otaknya. Tapi kalau aku enggak, aku lebih ke malam ya. Aku lebih ke malam baru aku ke pagi-paginya ya buat nyiapin diri aku buat kerja gitu. Nah, ini kenalin diri lewat karya dan cerita. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, yang mau bangun personal branding ya, kalian bisa mulai bangun dari LinkedIn ya. Kalian bisa deh share pengalaman kerja kalian. Kalian lagi ngapain, lagi magang, lagi organisasi, pencapaian kalian, kalian upload. Ya jujur ya, kalau LinkedIn aku emang baru banget terjun ke LinkedIn ya karena ya aku baru aware ya, jujur aku baru aware sama LinkedIn, jadi baru banget ya kalau misal soal LinkedIn, tapi aku udah mulai upload pencapaianku, apapun yang aku lakukan aku share juga di LinkedIn gitu. Terus portofolio digital ya, kalian bangunlah di Canva tinggal searching aja portofolio gitu ya teman-teman, kalian bisa edit sendiri lah gitu, bisa pakai Notion juga, Canva atau web gratisan itu kan udah ada banyak ya teman-teman. Terus sosial media, kalian bisa share perjalanan belajar kamu atau bikin personal branding yang positif ya teman-teman. Sekarang kan udah banyak juga ya cara gimana sih bangun personal branding di sosial media caranya, atau misalnya kalian bingung mau upload tentang apa ya, kalian upload tentang skill kalian aja, kalian punya skill apa ya kalian bagikan ke orang lain gitu ya, karena kan nggak semua orang punya skill itu ya, orang juga mau belajar ya, ilmu yang kalian punya itu ya share aja gitu teman-teman, itu kan sebagai orang dapat manfaatnya ya, sebagai amal jariah juga buat kalian gitu teman-teman. Nah, jadi kenapa harus bangun personal branding sejak dini? Satu nih, karena dunia itu nggak tahu kamu bisa apa kalau kamu nggak nunjukin. Ya kita ibaratnya nih teman-teman, ada A sama B. Ya, A ini jago banget teman-teman, tapi dia nggak bangun personal branding. Ya banyak orang nggak bakalan tahu gitu teman-teman. Kalau dia tuh punya skill itu, mungkin tahu, tapi orang-orang terdekatnya aja yang kenal sama dia. Tapi kalau yang B nih, ya skillnya biasa aja teman-teman, nggak sejago si A. Tapi dia punya bangun personal branding, dia mau upgrade diri, dia mau ya LinkedIn-nya dia punya, portofolio dia ada gitu ya, dia bangun personal branding di sosial media, orang banyak yang kenal dia, pasti yang dipilih yang mana? Yang B gitu ya teman-teman. Aku ngerasain banget ya teman-teman. Jujur ya, kalau misalnya soal yang lebih pintar, yang lebih hebat, yang lebih jago dari diri aku tuh banyak banget teman-teman. Ya banyak yang lebih jago, yang lebih pintar, yang lebih cerdas, yang lebih berpengalaman dari aku tuh banyak. Cuman ya kita harus mempergunakan sosial media kita dengan baik gitu teman-teman. Ada peluang kita ambil teman-teman gitu. Masa sih kita nggak gunain peluang itu dengan baik ya kan? Gitu. Kita kan yang penting kita meng-share manfaat, kita buat yang positif, kita bagi ilmu yang bermanfaat ya. Aku nggak mikirin orang ya banyak, sebenarnya ya di atas langit masih ada langit gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ngejar, kalau kita mikirin banyak orang yang lebih hebat dari aku mah masih segini-gini, itu kan sama aja kita ngerendahin diri sendiri gitu teman-teman ya. Yang penting kan kita mau belajar, yang penting kita mau upgrade ya teman-teman ya. Kalau kita punya skill itu ya udah, kita jangan ngeliat orang lain, jangan fokus sama orang lain, yang penting kita fokus sama diri sendiri gitu teman-teman. Ya itu banyak peluang yang bakal kalian dapetin kalau kalian bangun personal branding gitu. Jadi personal branding itu kan kesan pertama kita di era digital. Kalian tuh mau dikenal sebagai apa sih di era digital saat ini gitu. Ya entah itu kalian mau skill kalian punya apa sih, desain nih misalnya, atau misalnya kalian jago copywriter lah, ya udah kalian share aja gitu di sosial media. Banyak kok yang bermanfaat, yang dapetin manfaat dari kalian yang share itu. Terus biar kesempatan datang ke kamu, bukan cuma sebaliknya. Kita nggak cuma nungguin kesempatan aja, tapi kita yang bangun kesempatan itu, kita yang bikin kesempatan itu datang ke kita. Ngebantu kamu nunjukin value dan passion ya. Dengan adanya personal branding, ya kita bangun value kita, bangun passion kita, teman-teman ya. Jadi
Makanya ini penting banget ya kalau kalian mau bangun personal branding itu banyak banget manfaat yang bakal kalian dapetin. Ya terus bikin kamu nggak gampang tergantikan. Bener ya teman-teman ya, kalau kita udah bangun personal branding tuh ya kita bisa banyak tahu ya orang-orang banyak tahu nih kayak mungkin teman-teman pada tahu aku karena aku bangun personal branding. Kalau aku nggak bangun personal branding nggak ada yang tahu aku gitu teman-teman. Ya apalagi kalau kalian udah punya skill yang mantap banget nih yang jago banget kan sayang banget gitu ya teman-teman kalau kalian nggak pergunakan dengan baik gitu. Ya mungkin banyak peluang yang datang ke kalian bertubi-tubi gitu kan insya Allah gitu teman-teman. Oke. Terima kasih banyak teman-teman ya. Jadi jangan takut ya, kita kan sama-sama mulai dari nol nih. Bahkan semua orang yang hebat, semua orang yang pinter ya, itu tuh pernah bingung teman-teman, pernah bingung mau mulai dari mana. Tapi mereka memilih untuk mulai dan hari ini kamu udah satu langkah lebih dekat ke versi diri kamu yang lebih siap, lebih pede dan lebih bisa diandalkan. Thank you teman-teman. Oke, aku kembalikan ke Kak Ocha. Ya, dia mau bertanya. Terima kasih banyak ya Kak atas ilmunya, materinya yang luar biasa dan berinsight. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman nih, buat yang punya pertanyaan bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Terus atau bisa raise hand kalau mau bertanya langsung ya. Berarti harus dari Malang. Buat teman-teman siapa yang mau bertanya langsung aja di chat ya. Kalau belum ada, Yuk teman-teman Oke. yang mau nanya-nanya. Oke, di sini ada yang bertanya nih dari Kak Reza Fahrozi. Izin bertanya Kak, di dunia yang makin kapitalis ini kan banyak demand serta persaingan yang makin progresif ya Kak. Nah, sebagai langkah guna membangun personal branding, kita salah satunya adalah membangun kemampuan yang sudah dijelaskan tadi. Tapi gimana sih langkah-langkah untuk tetap konsisten dunia kerjaan biar nggak kena layoff dan membangun trust? Buat kami ya boleh langsung tolong dijawab ya. Ada yang mau ditanya lagi Kak? Oke, terima kasih Kak Reza. Aku baca dulu nih. Terima kasih. Oke, di sini kamu nanya ya, bagaimana langkah-langkah untuk tetap konsisten di dunia kerjaan biar nggak kena layoff dan membangun trust supaya orang nawarin kerja untuk kita. Kita yang dapat tawaran gitu ya, dapat tawaran kerja. Salah satunya ya benar tadi ya. Kalau misalnya kalian mau dapat tawaran kerja, kalian harus em, menunjukkan keterampilan kalian, entah itu dari personal branding, dari bangun portofolio, dari bangun LinkedIn, itu kan sebagai salah satu peluang untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tawaran pekerjaan tanpa kita harus mencari terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalnya langkah untuk tetap konsisten di dunia kerjaan biar nggak kena layoff, sebenarnya balik lagi ya, gimana kita menyikapi, bagaimana kita di kerjaan ya, skill kita di kerjaan itu seperti apa. Jujur ya, di kerjaan aku nih, ya, aku kan kerja di startup nih teman-teman. Dan kemarin bulan, ya dari Maret, Maret itu kena layoff 50%. Habis itu kena layoff lagi di bulan Mei, itu 50% lagi. Dan alhamdulillahnya aku nggak kena layoff. Gimana biar aku bertahan dan nggak kena layoff di pekerjaan? Satu, ya aku biasanya ya nunjukin skill aku, teman-teman. Entah itu ke tim aku ataupun ke atasan aku. Kalau aku tuh bisa, aku tuh mampu buat yang handle itu di pekerjaan itu. Jadi nggak yang ngumpet aja, yang cuman disuruh nunggu, yang tadi yang aku bilang ya, ada soft skill ya. Kalau kalian punya soft skill nih, sebenarnya kalau udah kerja nih, yang paling penting itu adalah soft skill, teman-teman. Soft skill yang paling pentingnya itu ada komunikasi ya, adaptasi, terus kita bisa kerja sama tim, kita punya inisiatif ya, kita mau bertanya ya. Itu tuh adalah yang penting teman-teman. Jangan sampai nih kalau kita nggak punya komunikasi yang baik ya, kita nggak bisa bekerja sama dalam tim, apalagi komunikasi ya. Takutnya banyak banget miskom dari kita ke tim ataupun dari kita ke atasan. Ya, itu tuh bisa bikin atasan kita mikir, oh
dia nggak ini nih, komunikasinya nih banyak miskom nih, ya bisa aja kena layoff. Contoh ya, aku punya teman ya, di kerjaanku ada 2 orang nih. Dia di bidang sales dua-duanya teman-teman, A sama B. Ini A sama B sama-sama jago jualan teman-teman. Salesnya tuh nyampe mulu omsetnya. Ya targetnya nyampe lah gitu. Yang satu A ini, dia kerja sama timnya ya dapet gitu ya. Dia mau dibilangin nggak keras kepala ataupun misalnya ya udah atasannya nyuruh apa ya udah ikutin gitu, yang penting kan baik. Tapi kalau yang B ini nih dia susah banget, susah diatur lah istilahnya, kayak keras kepala udah kayak batu gitu teman-teman. Ada aja gitu kesalahan ya, padahal udah dibilangin ya jangan ini ya tetap aja salah. Dan akhirnya A-nya bertahan, yang B-nya yang dikeluarin teman-teman. B-nya dipecat. Ya karena itu, karena soft skill-nya. Ya padahal hard skill-nya nih kalau soal sales, ya sebenarnya ya bagusan B gitu ya. Capai targetnya itu bagusan B, dia lebih di atas dari A. Tapi karena soft skill-nya dia nggak punya, dia kena layoff, dia kena pecat gitu teman-teman. Ya itu dibalik lagi ya dari soft skill, dan juga atasan tuh ngelihat diri kamu tuh seperti apa. Kalau kalian nggak mau kena layoff gitu. Tapi itu balik lagi ya. Itu kan rezeki-rezekian kita juga teman-teman. Tapi kita bisa mempertahankan diri kita dengan skill yang kita punya gitu teman-teman. Mungkin itu kurang lebih dari aku ya. Sepengalaman aku nih Kak Reza Rurozi ya. Kalau misalnya di pekerjaan itu seperti apa gitu. Ya udah jelas belum Kak Reza? Udah lagi ya mungkin nih. Oke, jelas Kak. Terima kasih sama-sama. Aku mungkin lanjut ya bacain ya. Kak Usi ya, Kak Ocha ya, Kak Usi ya. Gimana sih kalau mulai buat bangun personal branding? Dan gimana cara tipsnya kita buat percaya diri, buat upgrade diri? Oke teman-teman. Kalau untuk bangun personal branding awalnya, yang aku bilang tadi, aku nyari mentor, aku belajar. Karena aku minim banget ilmu ya teman-teman, minim banget ilmu, aku mau belajar. Jadi kalau kalian nggak tahu gimana caranya, kalian belajar, kalian cari tahu, ya atau kalian bisa em, cari mentor yang berpengalaman. Jadi kalian bisa diarahin gimana-gimana caranya. Atau misalnya kalau kalian nggak mau ngeluarin budget ya kalian harus lebih ekstrak ya buat yang namanya belajar dari YouTube kayak dari sosial media itu kan banyak ya orang-orang yang ngasih ilmu di situ gimana cara bangun personal branding gitu, gimana tipsnya teman-teman untuk biar kita percaya diri sih sebenarnya. Aku orangnya tuh udah mulai nggak mementingkan omongan orang teman-teman, karena itu nggak berdampak buat aku gitu ya. Aku udah mulai banget nih, dulu aku orangnya emang people pleaser ya, jadi apa tuh ya orang ngomong apa aku kepikiran gitu, tapi sekarang enggak, sekarang aku udah stop itu. Ya kalau misalnya dia nggak bisa punya dampak kebaikan sama aku atau dia nggak ngasih duit ke aku, ya ngapain aku dengerin omongan dia gitu teman-teman. Atau misal kalau kamu malu ya kalian buat aja akun baru ya. Biasanya nih aku ngasih contoh ya ke orang-orang, kalian buat akun baru yang nggak dikenal sama siapapun dan kalian bangun personal branding di situ. Ya, kalau kalian malu nih sama dilihat sama semua orang gitu ya, kalian buat akun baru aja di situ, kalian kan ya nggak ada yang dikenal gitu teman-teman. Kalau kalian udah growth, udah besar akunnya, ya baru kalian follow-follow teman kalian gitu. Itu caraku ya. Kalau misalnya kalian malu gitu ya, nggak percaya diri kalau pakai akun masing-masing gitu teman-teman. Gitu Kak Usi. Mungkin Kak Ocha ada lagi. Ini banyak banget nih Kak. Di sini ada udah Apa? untuk Kak Usi udah jelas belum ya? Nah, selanjutnya satu lagi ya Kak dari Kak Nurul. Di sini Kak Nurul tanya, Kak aku takut banget buat namanya share apa yang sekarang lagi aku lakuin. Karena aku switch karir ya. Belum yang begitu jago, meskipun harus jago juga di bidang itu, tapi ya tetap takut. Saran Kak, gimana Ya, caranya? itu tadi apa virus 2017 kan pas aku lagi ngerjain skripsi. Oh, Kak Nurul ya. Nah, Oke. Oke, Kak Nurul. nah virusnya Karena aku switch itu karir. Ini sama siapa ya virus ini yang kemarin ngomong? private Oh, oke. Kak Nurul, aku switch karir belum yang begitu jauh meskipun nggak harus jago di bidang itu, tapi tetap takut. Please, please saran Kak buat B2 aku SMA akuntansi. Oh, maba di jurusan bisnis digital. Wah, ya switch karir banget nih. Karena aku, oke. Ya, kalau misalnya kita nunggu jago dulu, sebenarnya jangan sih teman-teman. Yang tadi aku bilang ya, kita harus banyak eksplorasi biar kalian tahu passion kalian di mana.
jujur ya, aku milih akuntansi pun itu karena disuruh. Karena aku belum eksplorasi. Tapi setelah aku eksplorasi, ternyata minat aku bukan di accounting, teman-teman. Aku tuh di sales. Ya, minat aku tuh ya di digital marketing gitu teman-teman. Ya jadi saran aku mungkin yang masih bingung soal passion, soal ya takut nih misalnya salah bidang gitu ya, nggak apa-apa. Kalian masih muda, banyakin eksplorasi aja ya. Justru kalian kayak, oh ternyata aku udah pernah loh di bidang ini. Ya kalian udah tahu lah basicnya gimana teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu takut ya, nggak harus jago banget di bidang itu. Yang penting kan kalau kita masih muda eksplorasi aja dulu. Kalau kita udah makin banyak explore nih teman-teman, oh ya udah kita tahu nih, ya oh ternyata aku lebih nyaman di sini, aku lebih suka di bidang ini nih, ya udah perdalam lah skill itu kalau kalian udah nemuin passionnya. Jadi kalau masih muda nih, Tapi apalagi nggak ada kalau misalnya uang. kalian maba, Habis uang. kalian masih SMK sekolah atau baru kuliah, ya nggak apa-apa eksplorasi dulu aja. Kalian nggak harus misalnya benar-benar tekun di satu bidang, nggak apa-apa kalau misalnya kalian udah tahu passionnya ya. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu passionnya terus takut, ya eksplorasi dulu aja. Kayak aku terjun di akuntansi, aku terjun di desain lah, nyoba-nyoba, atau misalnya jadi web developer, ya nggak apa-apa, aku terjun aja gitu. Yang penting aku tahu gitu, oh passion aku ternyata di digital loh, di salesnya aku nggak apa-apa gitu, aku jago loh gitu ya, aku perdalam lagi gitu teman-teman. Gitu sih Kak Nurul. Jadi ya nggak apa-apa gitu, walaupun akuntansi terus sekarang jadi bisnis digital, ya nggak apa-apa, itu wajar gitu. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nurul. Semoga jawabannya membantu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman juga yang udah aktif bertanya. Dan juga Iya nih, banyak yang belum kejawab nih. dari kami yang sangat membantu Nah ini dan juga maksudnya, insightful sekali. aku kan kemarin Mungkin karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita udah cukup sampai di sini aja ya. Oke. Kalau ada yang mau nanya-nanya boleh Pribadi di-iku fokus aja. acara. tengah atau enggak. Nah, Soalnya iya kemarin aku dapat betul. undangan dari Amerika. Kalau tahu Batasan Amerika, waktu juga ya, jadi Iya. mungkin cukup sampai sini aja. Oh, Terima kasih banyak buat Kamia atas waktu dan ilmunya juga, serta buat teman-teman peserta yang udah menyempatkan hadir dan juga aktif selama webinar berlangsung. Kayak kita jangan lupa sesi foto dulu ya teman-teman. Oh, boleh. Tanggal Tunggu ya. 8 Agustus itu. Auca, kamu nge-like tahu Kak? Amerika di Pacific Place. Maaf gimana? Kalau Auca, kamu nge-like? Ya, maaf ini jaringannya Jadi, ada. after office itu Buat jam teman-teman itu jelas boleh tolong diaktifin dulu jelasin kameranya biar kita foto dulu. keren di crypto world. Itu biasanya kalau event kayak gitu lihatnya di IG atau apa? Nah, di event itu biasanya kalau Web3 sendiri kan dia punya, ya aku bilang tadi kan, pertama dia tuh di X, di Twitter, lebih engaging di situ. Aku nggak ngerti punya X atau enggak. Tapi Follow rata-rata Instagram karir impian ya untuk upgrade event-event lainnya dan juga pastikan kalian isi feedback form yang akan dikirimkan setelah ini ya, karena saya Ocha izin pamit undur diri, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam dan semangat mengembangkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, kalau untuk sekedar awareness, Terima kasih udah bergabung. Terima kasih Kak Ocha. Selamat istirahat. komunitas kan kita masukkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada side of below. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak.